Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang teknik pengendalian resiko dengan metode derivatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Alzara dan teman saya Denia Eliza, kami dari kelas R6B. Sebelumnya, apa sih teknik pengendalian resiko dengan derivatif itu? Jadi, derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya diturunkan dari aset dasar atau underlying seperti mata uang, komoditas, saham, atau suku bunga. Selanjutnya, ada 4 jenis derivatif yang umum. Pertama, forward, yaitu kontrak jual beli di masa depan dengan harga yang disepakati sekarang. Kedua, futures, yaitu mirip forward tapi diperdagangkan di bursa. Ketiga, options, adalah hak yang bukan kewajiban untuk membeli atau menjual. Terakhir, swap, yaitu pertukaran arus kas. Derivatif juga digunakan untuk mengurangi atau melindungi risiko. Dalam pengendalian risiko, derivatif dipakai untuk mengunci harga nilai, mengurangi ketidakpastian, dan melindungi keuntungan atau biaya. Teknik pengendalian risiko yang paling umum adalah hedging, melindungi posisi dari fluktuasi harga. Ada 3 cara menilai keberhasilan hedging secara komprehensif. Yang pertama ada efektivitas, seberapa jauh volatilitas laba atau cash flow berkurang. Yang kedua ada biaya, premi pada options atau opportunity cost pada forward or futures. Yang ketiga ada resiko sisa, basis risk, counter pantry risk, liquidity risk, and opportunity loss jika pasar bergerak menguntungkan. Next, di sini ada contoh studi kasus dari hedging risiko nilai tukar PT XYZ, perusahaan ekspor sawit. Jadi, PT XYZ ini adalah perusahaan ekspor sawit Indonesia. Pada 1 Januari 2025, mereka menandatangani kontrak penjualan senilai US$ 10 juta yang akan dibayar 90 hari kemudian, alias 1 April 2025. Spot rate saat itu berkisar 15.500 per USD. Manajemen khawatir rupiah akan menguat atau bisa dibilang USD-nya melemah, sehingga mereka hanya akan menerima lebih sedikit rupiah. Strategi hedging yang dipilih, mereka menggunakan forward contract untuk menjual US$ 10 juta di pasar forward dengan kurs tetap 15.500 per USD tanpa premi. Skenario aktual pada 1 April 2025 yaitu kurs spot menjadi 14.800 per USD alias rupiah menguat 4,5%. Berikut perhitungan komprehensif tanpa hedging. 10 juta US dollar dikali 14.800 rupiah sama dengan 148 miliar rupiah. Total kerugian sebesar 7 miliar dibandingkan kurs awal. Dengan hedging, mereka tetap menjual US dollar di kurs forward 15.500, menerima 155 miliar dengan keuntungan hedging sebesar 7 miliar mengimbangi seluruh kerugian spot. Selanjutnya kita lihat penilaian lebih dalam dari jawaban studi kasus tersebut. Dilihat dari sisi efektivitas menghasilkan 100% alias perfect hedging karena forward. Dari sisi biaya hampir nol karena tidak ada premi. Dari sisi resiko sisa, basis risk-nya kecil karena maturity cocok. Namun ada counterparty risk jika bank gagal bayar. Dari sisi opportunity cost, jika rupiah justru melemah ke 16.200, maka perusahaan akan kehilangan potensi keuntungan sebesar 7 miliar karena terikat forward. Dengan begitu, derivatif khususnya forward sangat efektif untuk mengendalikan risiko transisi jika digunakan dengan perencanaan matang. Namun, penilaian komprehensif harus mencakup perbandingan payoff hedged dengan unhedged dan perhitungan value at risk sebelum dan sesudah hedging. Rekomendasi untuk perusahaan Indonesia yaitu gunakan kombinasi forward plus option seperti collar strategi agar tetap dapat menikmati sedikit upside. Selalu lakukan stress testing dan skenario analisis ya. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.